Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Penca dari kelas 23 IDA NP 2103121014. Pada kesempatan kita kali ini kita akan masuk ke bab membuat database trigger pada praktikum ke-13. Ini adalah problem saya dan ini adalah dosen pembimbing saya Bapak Rengga Asmara Eskom.oca. Kemudian kita masuk ke tujuan. Setelah memahami sesi ini, Anda harus bisa menekan yang pertama, menjelaskan perbedaan antara tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Setelah itu tipe trigger. Sebuah trigger adalah proses blok SQL yang terdapat pada tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Biasanya yang keduanya seperti aplikasi trigger, kemudian database trigger. Setelah itu kita masuk ke langkah untuk mendesain trigger. Yang pertama desain trigger yang pertama menunjukkan action yang terrealisasi, yang kedua operasi global yang menengah. Kemudian jangan desain trigger pada di mana function sudah ada dalam server Oracle. Yang kedua yang menduplikat trigger lain. Kemudian yang terakhir membuat prosedur tersimpan dan memasukkan ke dalam trigger jika kode SQL sangat banyak. Kita masuk ke contoh database trigger, yaitu aplikasi insert to employees table, check file trigger. Dan kemudian membuat DML trigger, sebuah statement untuk trigger berisi satu, waktu trigger, yang kedua event untuk trigger, yang ketiga nama tabel, tipe trigger, pausa when, kemudian yang terakhir trigger untuk body. Setelah itu komponen DML trigger, default, after, dan instead of. Fungsinya seperti ya. Komponen DML trigger, yang pertama insert, update, dan delete. Kemudian komponen DML trigger, statement dan row. Ada dua macam, yaitu statement dan row. Haruskah trigger body mengaksesi setiap baris pada statement? Itu bisa dijelaskan pada fungsi statement dan fungsi row. Setelah itu komponen DML trigger. Action apa yang menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok PLSQL yang panggilan untuk prosedur. Kemudian pre-ring sequence, DML statement, dan trigger action. Sebelum statement trigger, kita akan memanggil trigger row-nya dan setelah trigger row-nya. Kemudian trigger statement-nya. Kemudian pre-ring sequence yang terakhir, ini nilai sama. Salary sama dengan salary kali 1,1, where departemen ID sama dengan 30. Kemudian sintak untuk membuat statement trigger DML. Sintaknya yaitu create or replace trigger name, timing event 1 or event 2 or event 3, on table name trigger body. Kemudian membuat statement trigger DML. Create or replace trigger secure MMT before insert on employee begin into to char sysdate die, insert Saturday or Sunday or to char sysdate HH24MI not between jam 8 sampai jam 6 sore. Then rest application error. When 20.500, you may insert into employee table only during business hours. And if and. Mencoba secure AMP. Seperti itu. Kemudian menggunakan predikat conditional kita menambahkan if deleting, kemudian as if inserting, dan yang terakhir as if-nya itu updating pada gaji. Kemudian membuat sebuah trigger baris DML. Kita gunakan sintak create or replace trigger name, timing event 1 or event 2 or event 3 on table name, reference old as old, new as new for each row when condition trigger body. Setelah itu membuat sebuah trigger dari DML. Ya itu seperti itu ya sintaknya. Kemudian menggunakan old and new qualifier. Kita tambahkan old employee ID, old last name, new last name, old job ID, new job ID, old salary, and new salary. Setelah itu kita membatasi sebuah row trigger dengan menggunakan when new job ID sama dengan SA rep. Kemudian trigger instead of. Kita mulai dari urutan pertama yaitu aplikasi insert to my view. Kemudian masuk ke dalam tabel my view. Kemudian kita masuk ke dalam instead of trigger. Kita masuk ke tabel pertama dan tabel kedua. Yang tabel pertama itu digunakan untuk insert, yang kedua itu untuk update. Kemudian kita membuat trigger instead of. Instead of itu didirikan pada ini. Yang setelah kita create, kemudian kita instead of event 1 dan event 2 atau event 3. Setelah itu kita masuk ke trigger instead of. Cara membuatnya yaitu dengan menggunakan sintak insert into empty details. Setelah itu kita membuat trigger dengan yang kedua yaitu dengan memasukkan empty details. Masuk ke tabel yang pertama. Mohon maaf ya. Masuk ke tabel yang pertama. Yang pertama kita insert ke tabel yang pertama, kemudian kita insertkan ke new MP, kemudian kita update new MP-nya, new departemennya. Setelah itu, membedakan antara database trigger dan stored procedure. Kalau trigger, diberikan dengan create trigger. Kalau prosedur, create procedure. Sedangkan untuk trigger, mengandung user trigger. Kalau prosedur mengandung user sort. Kemudian kalau trigger itu secara implisit, kalau prosedur itu secara eksplisit. Sedangkan untuk commit save point dan rollback-nya itu tidak diperbolehkan, kalau prosedur diperbolehkan. Setelah itu, membedakan antara database trigger dan form builder trigger.
Pertama kita masukkan 2 employees. Setelah kita masukkan 2 employees, kita masuk ke salary trigger. Setelah kita masukkan salary, kita masuk ke tabel employees. Setelah kita cek ada data triggernya, sebelumnya kita masukkan ke insert garisnya. Kemudian kita memanage trigger. Untuk mematikan dan menghidupkan kembali, kita gunakan alter trigger name, disable or enable. Kalau ingin menghidupkan enable, kalau ingin mematikan disable. Untuk mematikan dan menghidupkan kembali untuk sebuah tabel, kita gunakan alter tabel name, disable or enable. Alt trigger. Kemudian untuk mengcompile, kita gunakan alt trigger name compile. Setelah itu kita masuk ke sintak drop trigger. Kalau untuk mematikan atau menghapus trigger database, kita gunakan drop trigger name. Contoh, drop trigger secure empty. Maka secure empty akan otomatis terhapuskan oleh trigger tersebut. Kemudian kita uji coba kasus trigger. Yang pertama, uji setiap operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada klausa when. Alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek trigger pada trigger lain dan uji efek trigger lain pada trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement trigger. Loop untuk setiap baris dipengaruhi eksekusi semua before row, eksekusi semua after row, eksekusi statement DML, dan lakukan integritas pengecekan constraint. Eksekusi semua after statement trigger. Kemudian, model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Contoh, update employee set department ID. Where employee ID. Create or replace trigger constraint empty trigger after update an employee for each row. Update employee set department ID 999. Contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan package construct. Trigger after row and after statement. Create or replace trigger audit empty trigger. After update or insert delete employees. Demonstrasi trigger for package. Dan ini demonstrasi untuk menggunakan audit EMP. Kemudian ringkasannya, ini adalah prosedur. Kemudian kita masukkan package-nya, kita deklarasikan pada prosedur A. Kemudian kita definisikan pada prosedur B dan local value-nya pada prosedur A. Peninjauan praktikum 16. Praktikum ini mencakupi topik berikut: membuat statement dan row trigger, membuat inspect trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle Database. Latihan soal pertama. Kita tuliskan sebuah script membuat tabel pada tipe data sebagai berikut. Tabel transaksinya dan tabel historinya. Kita jawab. Kita menggunakan sintak create tabel barang, ID barang number 10. Vartanya 50, numbernya 5, pada jumlahnya harganya 20, satuan vartanya 20. Kemudian kita transaksi hasilnya itu juga sama. Untuk nomor transaksinya kita deklarasikan number 10, ID barangnya number 10, tanggalnya date not null, dan jumlah numbernya 5. Kemudian historinya juga sama. Kita deklarasikan, kita createkan ID barang number 10, tanggal date not null, stock number 10, dan tipe transaksi varchar 20. Kemudian untuk latihan soal nomor 2, buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML yang pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Kita gunakan make trigger.sql. Kita create or replace trigger catat history, kemudian before insert or update or delete on transaksi for each row. Declare begin update barang sejumlah sama dengan jumlah. Where ID barang sama dengan new ID barang. If inserting then insert into history. Kemudian else if updating then insert into history ID barang, tanggal, stok, tipe transaksi. Value-nya itu out ID barang, new tanggal, new jumlah, dan over data. Else if-nya deleting then insert into history ID barang, tanggal, stok, tipe transaksi. Value-nya out ID barang, out tanggal, out jumlah, hapus data. Ini tes trigger-nya. Kita masukkan barangnya, value yang pertama, kemudian barang yang kedua, value yang kedua, kemudian barang yang ketiga, value yang ketiga. Dan ini tes triggernya, kita gunakan value yang tadi yang kita masukkan itu, dan kita masukkan jumlah tanggalnya kita masukkan, kemudian kita masukkan nomor transaksinya, kemudian kita cetak hasilnya. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.